Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Mama Rara. Di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang lemak tambahan pada MPASI. Terus apakah bayi wajib makan gorengan? Simak terus videonya sampai selesai ya. Kita bakal ngebahas satu-satu. Yang pertama, bayi itu wajib MPASI-nya itu pakai lemak atau sumber lemak kayak gitu. Jadi apakah bayi itu wajib makan gorengan? Maksudnya di sini itu makan goreng-goreng ya, bukan makan gorengan. Karena bayi itu belum bisa makan gorengan seperti yang kita makan. Gitu. Yang ada tersedak tuh bayi. Nah, jadi MPASI itu wajib hukumnya itu menggunakan lemak tambahan atau biasa orang sebut itu sumber lemak. Nah, kenapa? Karena 85% itu otaknya itu membutuhkan lemak. Jadi bayi itu bukan miniatur orang dewasa. Jadi kalau orang dewasa itu kalau misalkan kelebihan lemak bisa terjadi kolesterol dan lain-lain. Tapi kalau bayi justru membutuhkan banyak sumber lemak. Jadi bayi butuh lemak-lemak enggak? Kayak gitu. Butuh yang goreng-goreng apa enggak? Gitu. Demi tumbuh kembangnya yang bagus, jadi kita tambahkan sumber lemak di dalam MPASI-nya. Nah, sebenarnya di ASI aja itu sudah ada sumber lemaknya. Lemak-lemaknya kayak gitu ya, sekitar 60% atau 65% kayak gitu. Nah, makanya diharapkan di MPASI-nya itu harus ada sumber lemaknya juga kayak gitu. Hampir menyamai dengan ASI-nya. Nah, makanya dibikin MPASI-nya itu harus ada sumber lemaknya untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi, orang tua di rumah atau emak-emak yang ada di rumah jangan segan-segan untuk memberikan lemak tambahan atau sumber lemak pada MPASI anaknya ya. Kalau misalkan di rumah belum kasih, sekarang deh coba dikasih. Jadi apa? Selain untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, jadi di lemak juga itu bisa loh bisa menaikkan berat badannya bayi setiap bulan kayak gitu. Jadi grafik KMS-nya tuh nggak turun kayak gitu, makanya nanti bisa naik grafik KMS-nya. Nah, kalau misalkan belum ngasih, boleh dikasih sekarang karena sumber lemak itu banyak sekali. Walaupun memang sebenarnya sumber lemak atau lemak itu memang sudah ada di daging atau ikan-ikanan, tapi kurang, makanya harus ditambahkan dengan sumber lemak lainnya. Nah, kita bakalan ngebahas nih sumber lemak apa aja yang boleh dikasih untuk bayi. Simak terus ya. Sumber lemak yang bagus itu menurut WHO itu sumber lemak, semua sumber lemak yang bisa diperoleh dengan mudah, artinya bisa dijangkau dengan kita atau yang ada di sekitar kita. Jadi nggak perlu kita nyari susah-susah, misalkan yang merek ini, merek itu, yang katanya bagus, yang katanya ini bagus, memang bagus, tapi kalau misalkan susah kita cari, kenapa harus dicari kayak gitu, sedangkan yang ada di sekitar kita aja banyak kayak gitu. Salah satunya sumber lemak itu yang pertama itu ada minyak kelapa sawit yang mudah kita dapatkan. Nah, kelapa sawit itu kan seperti minyak bimoli atau minyak Vilma dan lain-lainnya atau merek lainnya itu kan memang termasuk sumber lemak. Jadi sumber minyak maksudnya. Nah, itu kan memang mudah kita dapat kayak gitu, kita pakai sehari-hari, jadi nggak usah mempersulit lah kayak gitu. Yang kedua itu ada margarin. Kalau margarin itu ya ada Blue Band, terus ada merek-merek lainnya lah kayak gitu. Itu juga termasuk bisa kita pakai untuk sumber lemak anak kayak gitu, asal sesuai dengan takarannya. Nah, nanti di pembahasan yang berikutnya aku bakalan ngebahas seberapa sih takaran yang harus dikasihkan untuk MPASI anaknya. Kemudian yang ketiga itu ada mentega. Nah, kalau yang mentega ini termasuk kalau bedanya itu antara margarin, kalau mentega itu ada campuran produk susunya. Jadi seperti unsalted butter atau salted butter. Nah, ini banyak mereknya.
seperti ancor itu juga bagus, tapi susah didapatkan atau mahal juga. Nah, seperti kembali lagi menurut WHO itu kan yang mudah dan yang murah kita dapatkan. Jadi kalau misalkan nggak pakai merek ancor juga nggak apa-apa gitu. Kita bisa pakai merek yang lain, salted butternya. Terus kemudian selanjutnya itu ada santan. Nah ini juga mudah banget kita dapatkan, dan di negara tropis kayak kita ini, itu banyak banget santan, jadi bisa kita dapatkan dengan mudah. Paman sayur juga biasanya bawa santan kan, maksudnya yang di sini yang bagus itu adalah santan yang langsung dari kelapa kayak gitu, jadi nggak yang beli sasetan kayak gitu. Kalau bisa sih yang asli aja gitu kita kasihkan. Itu juga bagus untuk anak karena di situ juga banyak mengandung zat besinya. Nah, zat besinya itu juga kan bisa membantu pertumbuhan anak, dan juga bisa sumber lemak itu bisa untuk penyerapan zat gizi lain seperti vitamin A, vitamin D, dan lain-lain gitu. Dan selanjutnya itu ada minyak canola. Nah ini adalah salah satu minyak yang bagus banget yang aku rekomendasikan, tapi harganya mungkin lumayan terjangkau sih. Ya boleh dicoba karena di minyak canola itu adalah satu-satunya minyak yang tinggi omega 3-nya dibandingkan dengan minyak zaitun. Tapi aku belum pernah pakai buat Rara. Semoga aja nanti bisa beli minyak canola, bisa dapat dicari juga karena omega 3-nya lebih besar daripada minyak zaitun yang katanya lebih besar, tapi belum dapat sampai sekarang. Kalau misalkan teman-teman dapat lebih bagus. Terus kemudian itu ada minyak zaitun atau biasa itu disebut dengan Evo atau virgin olive oil itu ya. Nah itu juga bagus banget. Itu buat anak, dan dikasihnya itu pada saat ingin menyajikan MPASI-nya, jadi nggak untuk dimasak. Kalau dimasak takutnya rusak kandungannya. Selanjutnya itu ada G atau sejenis apa ya, mentega gitu. Cuman ini dari India sana, memang katanya itu bagus, tapi susah kita dapatkan. Mungkin aku juga nggak pernah dapat di sini, makanya ya udah deh nyari disiasati aja, nyari itu yang mudah didapat seperti santan, seperti blue band atau dan yang lainnya gitu kan. Kita bisa dapat energinya itu dari yang lainnya, bukan hanya saja dapat dari yang mahal-mahal. Nah pasti banyak banget ibu-ibu di luar sana yang mengira keju ataupun salted butter atau unsalted butter yang merek Elevire ataupun merek Ancor itu yang paling bagus atau paling terbaik. Memang paling bagus, tapi kalau misalkan susah didapatkan gak jadi bagus dong kayak gitu. Nah ya ikutin aja lah anjuran WHO kayak gitu, yang mudah didapatkan dan murah yang pastinya, dan gak mempersulit kita. Kalau misalkan kita nggak mampu beli ya nggak usah dibeli. Kalau misalkan memang mudah didapatkan dan memang ada di supermarket kita terdekat, boleh aja dibeli. Itu juga bagus untuk anak kita. Oke lanjut, yang berikutnya aku bakalan ngebahas seberapa sih takaran yang seharusnya dikasihkan untuk anak sesuai dengan usianya. Simak terus ya. Oke, yang pertama itu untuk bayi usia 6 sampai 8 bulan itu kan butuh kalori, kilokalori per hari itu sekitar 200 kilokalori. Nah sedangkan kebutuhan lemak yang harus diperoleh dari MPASI-nya itu adalah sekitar 30 sampai 45%. Nah makanya itu kita harus menakar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bayi 6 sampai 8 bulan itu butuh lemak lemak sekitar setengah sendok teh itu per kali makan. Catat ya mam, per kali makan. Nah itu seperti minyak kelapa atau minyak yang lainnya. Kalau santan itu butuhnya 20 gram santan. Yang kedua itu untuk bayi 9 sampai 11 bulan itu kan setiap per kali makan itu membutuhkan kalori 300 kalori per harinya. Nah untuk kebutuhan lemaknya sendiri itu sekitar 30 sampai 45% dari 300 kilokalori tadi. Nah ini per kali makan ya. Nah kalau misalkan minyak-minyakan itu menjadi 1 sendok teh, jadi naik ya. Jadi awalnya 6 sampai 8 bulan itu setengah sendok teh. Jadi kalau 9 sampai 11 bulan itu butuhnya 1 sendok teh. Nah untuk kebutuhan santannya sendiri itu sekitar 30 sampai 40 gram.
ketiga, itu untuk bayi 11 sampai 23 bulan, itu membutuhkan kalori per harinya itu sekitar 550 kilokalori. Nah, untuk kebutuhan lemaknya sendiri itu sekitar 30 sampai 45% dari kalori yang dibutuhkan tadi. Nah, jadi kalau yang minyak-minyakan itu sekitar satu setengah sendok teh, jadi sekitar 7,5 mili itu kalau yang minyak-minyakan. Kalau yang untuk santan itu 40 sampai 50 gram per harinya. Jadi kalau misalkan mau masak per kali makan maksudnya. Jadi kalau mau masak MPASI untuk anaknya di usia 11 sampai 23 bulan, jadi santan yang dibutuhkan itu untuk 3 kali makan berarti dikalikan aja. Kalau 1 kali makan itu 40 gram atau 50 gram, jadi untuk 3 kali makan berapa? Kayak gitu. Berarti 120 gram gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan tentang lemak tambahan MPASI dari aku. Semoga bermanfaat. Jadi intinya apa nih? Bayi boleh dikasih lemak dan bukan miniatur orang dewasa, dan bayi juga boleh dikasih santan, boleh dikasih sumber lemak yang lainnya dan mudah didapatkan. Jadi boleh ya makan goreng-goreng, tapi bukan gorengan loh ya. Oke, kalau misalkan ada yang baiknya boleh diterapkan untuk anaknya, dan kalau misalkan ada jeleknya boleh dibuang aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.